warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali. Terakhir kita telah beremeh-temeh dengan orang-orang hebat. Kali ini juga remeh-temeh akan kehadiran orang-orang hebat, karena remeh-temeh adalah acara santai, remeh-temeh namanya juga, tapi menghadirkan orang-orang hebat dan obrolan hebat-hebat. Hari ini kami kehadiran seorang dokter PGSD, namanya Dr. Ina Magdalena MPD. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Sehat? Sehat. Baik. Sebelum kita akan mengeksplor Bu Dokter ini, karena banyak sekali yang ingin kita eksplor dan tanya, kita lihat dulu biodata beliau. Ini namanya Dr. Ina Magdalena MPD, Magister Pendidikan, teman-teman. Tempat tanggal lahir Jakarta 9 Oktober 1989. Pendidikannya ini keren nih, karena beliau berarti orang yang istiqomah di dalam PGSD. Karena S1-nya PGSD, S2-nya Pendidikan Dasar UNJ, itu masih PGSD juga, masih SD juga ya. Lalu S3-nya Pendas UNJ. Lalu moto hidupnya ini nanti akan kita explore. Be the best, don't feel the best. Jadilah yang terbaik, tapi jangan merasa terbaik. Nah, keren. Dan beliau adalah dosen di Prodi PGSD, namun dia juga chief atau kaprodi dari program pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jadi kita akan explore Bu Dokter kita ini. Masih muda ya, kan masih tuan saya juga ya. Oke. Ada apa dengan Pendas? Kenapa Ibu kok ngambil Pendas menjadi, atau pendidikan dasar atau PGSD atau SD menjadi concern Ibu untuk berpendidikan gitu kan, karena S1 tentang PGSD, S2 tentang Pendas, S3 juga tentang Pendas juga. Gimana Bu? Baik. Itu sebetulnya ketidaksengajaan ya Pak. Jadi kalau ditanya cita-cita, sejak SD, SMP, SMA saya konsisten mau jadi dokter atau jadi perawat. Lalu pada saat saya SMA kelas 3, justru saya itu merasa kenapa saya nggak jadi guru SD ya? Di situ kan adalah pertama kali generasi bangsa dididik, pertama kali generasi bangsa dibentuk karakternya atau mentalnya. Itu adalah tugasnya guru SD. Mau jadi apa bangsa ini kan tergantung dari bibit itu kan. Makanya saya berubah pikiran pada saat SMA kelas 3. Kenapa saya nggak konsen untuk menjadi guru SD saja, demi tadi mencetak generasi bangsa. Seperti itu Pak. Oke, memang apa yang menariknya dengan PGSD? Apakah memang Ibu ingin ya seperti tadi pikiran tadi bahwa semuanya kan bermula dari pendidikan dasar gitu, atau apa? Karena kan mengajar di SD itu lebih rumit kan daripada mengajar di jenjang manapun gitu ya. Kenapa Bu? Baik. Jadi sebetulnya sih kalau tentang kesulitan, saya kan belum tahu ya saat itu ya. Saat saya SMA kelas 3 yang saya tahu, wah kok sekarang zamannya serba banyak sekali saat itu ya di wilayah saya. Saya tinggal di Ancol, Jakarta Utara, di mana teman-teman saya itu dari awal saya kelas 1 SMA, kelas 2 sampai kelas 3 tuh makin menyusut. Menyusutnya itu tadi ada yang hamil duluan karena pergaulan bebas. Yang kedua ada juga yang kena kasus narkoba gitu ya. Ada juga yang kena kasus macam-macam Pak, minuman keras segala macam. Akhirnya mereka tuh menyusut dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 teman saya menyusut. Nah, akhirnya saya pikir kok sepelik ini ya, maksudnya se-urgensi ini ya masalah tentang generasi itu, generasi bangsa. Mau dipimpin oleh orang seperti apa kalau tadi mental generasinya seperti ini. Nah, itu saya mulai bertanya-tanya itu pas saya kelas 3. Jadi kalau saya mau curhat ya Pak ya, saya itu kan asalnya dari orang tua yang broken home.
Nah, saya mulai tinggal di Ancol itu pada saat saya SD kelas 2. Nah, di situ tuh saya mulai mengenal lingkungan yang seperti itu, yang biasanya saya nggak kenal lingkungan seperti itu. Saya mengenal pada saat saya tinggal di Ancol itu. Jadi wilayahnya memang penuh dengan premanisme, penuh dengan kehidupan gelap seperti itu. Nah, akhirnya pada saat saya SMA, saya semakin berpikir bahwa ini harus ada yang diberesin gitu kan. Jujur aja Pak, dari dari SMP bahkan SD ya, SD, SMP, SMA, saking saya berada di lingkungan itu yang saya takut banget gitu ya, kebawa sama arus lingkungannya, saya itu pacaran nih Pak, tapi saya nggak pernah yang namanya pegangan tangan. Saya pertama kali pegangan tangan itu S2 Pak. Iya, saya tuh saking takutnya, saya nggak mau gagal kayak teman-teman saya nggak mau rusak gitu ya. Bahkan di rumah aja saya tuh pengen punya kamar sendiri, karena kan keluarga tiga saya tuh laki-laki semua kan. Saya mau private lah, saya nggak mau mereka tuh gampang masuk ke kamar saya. Jadi saya tuh punya benteng sendiri, sampai akhirnya saya tuh nggak mau yang namanya pacaran bersentuhan. Saya pikir kalau misalnya bersentuhan aja nih, mulai dari kelingking sampai tangan, itu awal dari segalanya. Akhirnya karena ketakutan itu, banyak pikiran saya yang sebetulnya bukan wilayah atau bukan masanya saya untuk berpikir seperti itu, tapi mau nggak mau saya dihadapkan pada tadi banyak sekali keinginan saya nggak mau hancur, saya nggak mau seperti teman-teman saya mau maju gitu kan. Kebetulan Pak, orang tua saya itu kan orang tua yang nggak mampu, biasa aja lah gitu ya, sederhana sekali. Jadi dari dulu tuh nggak ada yang namanya rencana untuk anak-anaknya itu bisa kuliah. Saya itu orang pertama yang kuliah gitu ya. Saya orang pertama yang kekeh, yang mau bersikeras untuk kuliah. Saya bilang ke orang tua saya, insya Allah kelas 3 SMA ini saya akan kumpulkan, mama bantu aja gitu ya. Mama bantu aja, nanti kedepannya saya usaha sendiri gimana caranya bisa lulus dengan usaha sendiri gitu kan. Kelas 3 SMA itu Pak, saya jualan di sekolah, jualan pin kayak apa sih, dia tuh bros tapi bentuknya pin gitu ya. Saya jualan karena musimnya tuh lagi laku itu kan. Saya jual pin. Lalu saya juga kerja di Dufan, dunia fantasi. Saya kerja sebagai figur karakter gitu kan, yang setiap Sabtu Minggu tuh saya keliling parade kayak gitu kan. Ya seperti itulah, saya mencari banyak sekali pekerjaan untuk menabung bisa kuliah gitu kan. Karena alhamdulillahnya di awal kelas 3 SMA saya disadarkan bahwa saya harus kuliah gitu. Ada saja saya telat, misalnya saya berpikir bahwa saya harus kuliah setelah saya kelas 3 itu gitu ya. Itu mungkin saja saya nggak punya biaya masuk untuk kuliah, tapi untungnya saya punya pikiran mau kuliah itu sebelum saya kelas 3. Jadi ada waktu 1 tahun, saya punya waktu untuk menabung uang awal kuliah tadi. Alhamdulillahnya Allah mudahkan, saya bisa lulus itu kan, lulus masuk universitas negeri itu kan agak susah ya Pak ya. Perbandingannya aja setahu saya di PGSD itu saat itu kan lagi booming PGSD. 1 banding 18.000, dan saya masuk ke S1 PGSD UNJ itu luar biasa, alhamdulillah. Ya sudah, akhirnya saya konsisten menekuni dunia bidang ke-SD-an itu. Saya mulai mencintai pada saat saya mengenal di S1 PGSD UNJ itu tentang apa itu PGSD, nanti tugas pekerjaannya seperti apa, ilmu yang harus dipelajari apa saja, itu saya mulai mengenal di S1 PGSD UNJ. Semakin kesana saya semakin cinta. Akhirnya saya juga mulai gitu ya magang-magang di SD sekitaran S1 di sekitaran kampus UNJ Setiabudi. Saya kuliah di kampus Setiabudi. Di sana banyak sekali SD yang saya eksplor, karena saya juga ngekos kan ya Pak ya. Saya nggak pulang ke rumah, paling saya pulang sebulan sekali atau nggak seminggu sekali. Jadi saya menghabiskan waktu untuk mengeksplor itu. Saya jadi pembina pramuka, saya jadi guru bahasa Inggris, guru bidang, saya jadi akhirnya makin lama saya makin mencintai dunia ke-SD-an setelah saya kuliah S1 itu. Dan saya memutuskan untuk tadi
kalau bisa lanjut S2, S3, dan alhamdulillah dimudahkan juga kayak gitu. Ini emang keren ya teman-teman, bahwa ini kan ini adalah acara Remeh pertama yang tamunya perempuan. Jadi ibu Dr. Ina ini adalah tamu Remeh pertama yang perempuan, karena yang lain itu laki-laki semua. Terakhir kan kita ketemu dengan Prof. Imam Robondi, ternyata ini juga luar biasa. Itu bagaimana Bu bisa akhirnya membentengi diri dengan etos yang luar biasa? Berarti itu di Jakarta Utara ya? Iya. Dengan memang kan lingkungan yang keras, lalu keluarga yang tidak terlalu nyaman gitu kan, tapi ibu bisa fight di situ dan berhasil gitu kan, masuk ke, ya saya setuju, masuk PTN itu memang agak rumit dan sulit ya, tapi akhirnya dengan kondisi tadi, dengan keluarga seperti itu, lalu juga lingkungan keras seperti itu, tapi ibu bisa berhasil. Itu apa Bu yang membuat semangat itu bisa istiqomah di situ? Iya. Mungkin ketakutan itu ya Pak ya. Jadi dulu itu saya tahu banget produk dari Broken Home itu dua pilihannya, mau hancur atau mau menunjukkan kepada dunia bahwa kita itu bisa gitu ya keluar dari zona itu dan menjadi yang terbaik dan membanggakan keluarga seperti itu. Dan saya berusaha gimana caranya saya ini jadi produk yang nggak hancur, produk Broken Home yang bisa membawa kebahagiaan untuk keluarga saya, kebanggaan untuk keluarga saya. Karena saya tahu perjuangan ibu saya itu sendirian, single parent yang benar-benar single, karena tidak ada bantuan support apapun dari ayah saya. Ya kebetulan mungkin ada keterbatasan yang akhirnya menyebabkan ayah saya tidak bisa berkontribusi untuk pengembangan saya gitu ya, pendidikan saya juga. Akhirnya ibu saya berjuang sendiri, gimana caranya dia tuh mendidik saya, menyekolahkan saya, membiayai saya sendirian. Nah, saya melihat perjuangan itu, saya melihat kasih sayang itu, saya melihat besar harapannya kepada saya untuk bisa menjadi sesuatu yang membanggakan gitu kan. Akhirnya mau nggak mau, setiap saya ingat wajah ibu saya, setiap saya ingat perjuangan ibu saya gitu ya, akhirnya itu membuat saya tuh, yang tadinya ada beberapa kali saya tuh mau melenceng, ada beberapa kali saya tuh mau belok, tapi pada saat saya membayangkan wajah ibu saya, saya tidak mau belok, saya tidak mau melenceng, saya mau lurus, saya mau jadi orang yang membanggakan orang tua saya, khususnya ibu saya tadi kan. Itu Pak. Dan kalau Bapak tahu nih ya Pak ya, pada saat saya S1 PGSD, ibu saya tuh sampai malu karena saya itu kan tahu nih saya nggak punya tabungan, ibu saya pun nggak punya tabungan, tapi kami punya uang masuk aja tuh, uang masuk untuk S1 hasil dari saya kerja pada saat saya kelas 3 SMA, dan sedikit uang yang dipunyai oleh ibu saya, tapi bukan tabungan khusus pendidikan ya, karena dia tidak punya sama sekali tabungan khusus pendidikan. Lalu saya pikir nih, gimana caranya saya bisa kuliah berjalan sampai lulus tanpa hambatan keuangan tadi. Akhirnya mulai saya kos di sana, mulai saya masuk di S1 PGSD UNJ tadi, saya cari muter otak gimana cara saya menghasilkan uang. Itu Pak ya, di kosan saya buat yang namanya koperasi jujur. Jadi semua kebutuhan anak kosan itu di kulkas saya isiin tuh, teh botol, susu ultra, segala macam tuh di kulkas saya isiin. Lalu juga depan kamar saya punya lemari yang sangat sederhana sekali. Lemari itu saya isi dengan kebutuhan anak kosan, misalnya sabun seperti itu ya, pembalut, banyak lah kebutuhan anak kosan yang saya sediakan di situ. Dan saya sediakan juga toples untuk tadi dia membayar, mengembalikan. Alhamdulillahnya sih saya pikirnya, wah ini kalau saya dicurangin gimana gitu ya, tapi alhamdulillah sih lebih banyak yang jujur dibanding yang mungkin ada yang curang juga, saya nggak tahu, tapi untung saya tuh punya keuntungan dari situ, dan uang itu bisa saya pakai untuk tadi menabung biaya kuliah. Lalu bukan hanya itu, saya pun di kampus setiap saya mau masuk kuliah itu saya selalu bawa kebutuhan yang dibutuhkan oleh teman-teman saya tuh biasanya butuhnya aqua gelas, terus dia suka cemilan seperti ada namanya keripik singkong cuba gitu ya.
sampai ke makaroni, pokoknya ke yang setiap hari tuh pasti habis gitu ya. Karena kalau setiap hari habis otomatis uangnya setiap hari ada kan, keuntungan saya setiap hari ada. Cuma biasanya itu keuntungan yang kecil-kecil Pak, kayak misalnya aqua gelas itu satu dus itu untungnya berapa gitu ya, hanya sekian ribu. Terus coba keripik singkong itu satu bal itu mungkin isi untungnya hanya 4 kali 500 kan 2.000 rupiah. Makanya setiap saya belanja ke pasar itu saya nggak pernah mau naik ojek atau naik beca, saya gotong tuh dus aqua sama tadi bal-balan ciki itu saya gotong Pak. Dan itu pernah ibu saya ngeliat malu, dia, kamu apa-apaan sih ke kampus bawa-bawa kayak gitu. Dan posisi saya baru-baru cantik ya, keringetan, pokoknya segala macam lah Pak. Tapi saya senang karena emang selalu habis. Dan alhamdulillahnya itu menghasilkan uang yang lumayan. Satu, saya pegang uang lumayan banyak karena setiap hari pasti habis. Lalu juga saya jual kebutuhan seperti flash disk, keyboard protector, semua kebutuhan lah. Saya melihat peluang-peluang yang dibutuhkan oleh teman-teman saya tuh apa. Nah akhirnya nggak pernah tuh saya punya hambatan yang namanya biaya kuliah atau nggak makan, nggak bisa bayar kosan tuh saya alhamdulillah nggak ada, karena saya selalu merencanakan di awal saya harus ngapain nih, karena saya kemampuannya ini maka saya harus ini. Jadi itu sih Pak beberapa cerita kenapa saya tuh berjuang gitu ya untuk bisa menjadi terang di kehidupan yang gelap atau lingkungan yang gelap tadi. Gimana caranya saya bisa membentengi diri saya, gimana caranya saya nggak ikut atau nggak hancur ke bawah oleh lingkungan gitu ya. Itu semua diawali dari rasa takut dan rasa cinta kepada ibu saya itu Pak. Cinta sekali saya ke ibu saya. Oke Bu, ini kan ya tadi kan proses perjuangan dan akhirnya alhamdulillah Ibu sekarang ini sudah menjadi seorang dokter, lalu juga memimpin sebuah prodi yang memang sangat besar ya. Saya baca di data yang kami miliki itu prodi PGSD adalah prodi terbesar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di UM Tangerang gitu ya. Ini bagaimana Bu, mengatur waktunya gitu kan ada waktu untuk mahasiswa, untuk untuk di rumah atau untuk juga dengan menambah keilmuan gitu kan, karena kan ya bukan diskriminasi, tapi kan kalau laki-laki itu mungkin rangkanya lebih panjang, tapi kalau perempuan kan ya itu tadi ada kewajiban yang lain gitu. Ini bagaimana akhirnya Ibu bisa mengatur itu semua dan it work dan berhasil? Oke. Sebenarnya mendapatkan jabatan ini kan salah satu yang nggak pernah saya rencanakan ya Pak. Jadi tadi pembagian waktunya pun, pengelolaan waktunya pun saya terus belajar sampai saat ini. Jadi saya tuh nggak pernah kepikiran lulus S3 gitu ya, atau lulus S2 kemarin saya langsung memimpin atau mempunyai jabatan seperti ini. Tapi Allah kasih jalan ini, dan entah mengapa saat itu kenapa saya nggak nolak, saya juga nggak tahu. Kalau saya punya pilihan untuk menolak ya, saya terima itu dengan kekagetan saya tentunya, dengan ya saya nggak percaya diri, sangat nggak percaya diri, karena jujur saja saya itu menghabiskan waktu di dunia akademik saja gitu kan. Saya belum punya pengalaman kerja. S1 saya sibuk kuliah S1, lanjut S2, bahkan saya masuk S2 itu belum wisuda sudah dimasukin S2 oleh profesor saya Pak. Jadi saya juga masuk jadi saya masuk S2 itu sama tadinya sebetulnya kemampuan saya itu belum mumpuni untuk biaya ya, karena biaya satu sangat mahal. Saya kaget sekali, biayanya mahal sekali. Saya punya uang tapi tidak sebesar untuk biaya masuk S2. Akhirnya saya ditolong oleh pembimbing saya, satu pembimbing di S1, namanya Prof. Teresia. Nah, dia itu kaprodi di S2 Pendas UNJ, dan dia merasa saya itu layak masuk S2, makanya dia memperjuangkan saya dengan surat saktinya. Walaupun saya belum wisuda, akhirnya saya bisa masuk kuliah di S2. Lalu begitupun masuk S3 pun begitu Pak. Saya nggak ada jarak, di lulus S2-nya belum ya, baru sidang, belum wisuda, udah masuk kuliah, sudah mulai kuliah di S3. Itu pun karena dorongan dari Prof. Teresia tadi.
yang sungguh-sungguh sangat mencintai saya gitu ya. Dan saya juga sebagai asisten dia di sana di Pasca. Nah, saya waktu saya yang saya habiskan di dunia akademis itu membuat saya tuh nggak tahu pengalaman kerja sebenarnya. Saya tuh nggak tahu yang namanya dunia kerja. Mungkin dibilang polos, saya nggak tahu tuh Pak yang namanya ada kawan ada lawan seperti itu, atau istilah sikut-sikutan apalagi saya nggak ngerti. Tapi Allah menakdirkan saya lulus kuliah langsung memiliki jabatan. Awalnya saya sekprodi ya Pak, sekprodi di tahun 2018. 2014. Lalu menjadi kaprodi di 2018. Itu saya belum lulus S3. Saya baru lulus tahun 2020 ini kan. Itu tuh jadi saya berjalan aja Pak, bagaimana cara mengolah waktu, tapi saya tahu prioritas aja. Saya itu prioritasnya pertama keluarga. Kenapa keluarga Pak? Saya juga memilih UMT itu karena tadi saya itu prioritasnya keluarga. Sebetulnya sebelum saya memilih UMT atau fokus untuk bekerja di UMT, mengabdi di UMT, saya itu sudah dipromosikan untuk menjadi dosen di UNJ. Nah, ya berbagai macam cara sudah dilakukan oleh Prof. Teresia tadi. Akhirnya saya mengajar di UNJ selama setahun. Lalu saya mengenal suami saya. Lalu suami saya memberikan pilihan kepada saya, kamu mau fokus di UNJ dengan karir kamu, atau kamu mau fokus dengan keluarga tapi pekerjaannya sederhana saja di UMT gitu kan. Lalu saya pikirnya buat apa, saya kan perempuan ya, ngejar dunia buat apa. Akhirnya saya pilih tadi pindah ke UMT dengan prioritas saya bisa punya anak gitu kan, bisa punya anak, bisa ngurus suami segala macam. Ya udah, akhirnya saya lepas UNJ, saya pilih mengabdi di UMT bersama suami saya. Nah, karena awalnya saya adalah untuk keluarga, maka setelah saya menjabat pun tadi saya masih nomor satu kan keluarga saya Pak. Pekerjaan itu menjadi, walaupun tidak saya utamakan, tapi tetap saya pertanggungjawabkan. Yang pasti masih belajar Pak, masih belajar bagaimana mengelola waktu antara pekerjaan, keluarga, dan juga pendidikan saat itu ya. Saat sebelum saya lulus ini kan saya masih kuliah di S3 itu. Itu ya. Jadi gini Bu, maaf saya potong, kan memang orang itu kan pasti ada yang suka, ada yang tidak suka gitu. Tapi itu bagaimana ibu menanggapi atau bersikap? Kan banyak pasti yang menyinir gitu kan, menyinir ataupun tidak suka sama ibu gitu kan. Tapi kan ibu kan tetap seperti Margaret Thatcher gitu kan, loss gitu kan, terserah, yang penting saya kan tetap akan mengabdi dan bekerja seperti tadi ibu katakan gitu kan. Itu bagaimana untuk menghadapi para nyinyiran itu gitu kan? Karena kan ya memang ya itu tadi yang seperti saya katakan, karena orang itu pasti ada yang suka, tapi banyak juga yang lebih suka, tapi ada juga sedikit yang memang hobinya hanya menyindir gitu kan, padahal kita sudah melakukan yang terbaik gitu. Itu bagaimana Bu? Iya, mungkin yang paling tahu itu suami ya Pak ya. suami saya tuh tahu banget air mata saya dari saya awal menjabat di UMT gitu ya. Saya banyak cerita ke beliau gitu ya tentang kekagetan saya. Dia yang tahu mental saya awalnya seperti apa sampai akhirnya saya bisa kuat juga. Itu prosesnya panjang Pak. Jadi saya itu jujur nggak sama sekali menyangka gitu ya dunia kerja seperti ini, dunia dunia yang sebenarnya itu seperti ini. Saya tuh biasa ngelihat semuanya putih aja gitu Pak. Jadi pada saat saya melihat di dunia ini banyak sekali sosok abu-abu, artinya yang di depan kita berbeda, di belakang juga berbeda, kan abu-abu ya Pak ya. Akhirnya saya mau nggak mau diajari untuk waspada, mulai belajar untuk waspada, bagaimana menghadapi karakter teman-teman saya yang seperti itu kan. Ya
awalnya saya drop, awalnya saya selalu berulang kali ingin stop gitu ya. Saya mau jadi dosen biasa aja, saya nggak mau menjabat gitu kan. Berapa kali saya mengajukan itu, yang tahu persisnya suami saya, orang tua saya, mertua saya tentang gejolak saya. Lama kelamaan penguatan dari keluarga, lalu saya juga belajar banyak hal gitu ya, bahwa buat apa saya berputus asa, menyerah menghadapi orang seperti itu. Mendingan saya abaikan saja, maafkan saja, lalu saya maju ke depan dan saya rangkul teman-teman saya yang mau saya rangkul, yang masih mau berpikir positif, yang masih mau maju gitu ya. Jadi saya abaikan aja Pak. Sekarang sih kenapa saya bisa lanjut terus ya, saya abaikan, saya maafkan, nggak saya sama sekali saya menyimpan dendam pada mereka, nggak sama sekali. Walaupun saya tahu saya selalu punya corong-corong itu yang sampai ke kuping saya gitu ya, tapi ya saya abaikan, saya maafkan. Oke, pertanyaan terakhir, ada pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa terutama agar mereka tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap menjadi, mungkin terutama ke teman-teman mahasiswa untuk menjadi perempuan tangguh seperti Ibu, karena kisah Ibu ini lebih sulit daripada teman-teman yang ada di UM Tangerang, mungkin teman-teman mahasiswa yang hari ini mungkin ngeluh aja, tapi tidak do something seperti Ibu kan, misalkan dengan kesusahan ekonomi tadi, tapi tetap berjualan ini, berjualan itu, bekerja ini, bekerja itu, artinya tetap fight lah. Jadi ada fighting spirit di situ gitu kan, dalam menjadi mahasiswa itu, dan akhirnya kan proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Hari ini telah hadir di depan kita teman-teman semua bahwa seorang Dr. Ina Magdalena MPD yang memang tadi kita dengar semua kisah hidupnya luar biasa, dan akhirnya beliau ada di sini. Mungkin Ibu ada yang menyemangati teman-teman, terutama teman-teman mahasiswi, agar mereka bisa lebih tegar, lebih kuat, dan lebih bisa fighting spiritnya muncul gitu. Iya, mungkin kalimat saya ini sering saya ulang setiap saya masuk kelas yang saya ajarkan Pak. Saya selalu bilang kepada mahasiswa saya, kalian boleh menjalin hubungan dengan lawan jenis atau yang disebut dengan pacaran gitu ya, selagi dia memotivasi. Tapi kalau dia sudah membuat pikiran kamu atau hati kamu tidak lurus atau tidak bersemangat lagi, jangan, saya bilang gitu kan. Jadi saya selalu bilang sama mereka, tujuan atau prioritas utama adalah lulus dulu, membahagiakan orang tua dulu, bermanfaat dulu, baru boleh nanti menentukan pilihan untuk memilih pasangan hidup seperti itu ya. Jadi jangan sampai hancur, galau, atau masa depannya terhambat hanya karena tadi memikirkan hal yang belum waktunya difikirkan, seperti meratapi, menangisi pasangan hidup atau pasangan hidup yang sebenarnya belum jadi pasangan hidup ya Pak ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi fokus aja. Fokus pertama itu adalah lulus, membahagiakan orang tua, bermanfaat, mempunyai banyak karya gitu ya. Saya selalu bilang, kalian ini sama seperti Ibu. Dulunya mungkin dididik oleh guru SD yang belum tahu. Jadi belum tahu tuh yang namanya mendidik itu harusnya membuat siswanya mampu memiliki banyak karya cipta. Jadi dulu itu kan kita kalau belajar ya Pak ya, hafalan lah, seperti robot atau zombie yang diajarin ABC, sekedar tahu aja, tapi sambil kita nggak tahu manfaatnya, sambil kita nggak diajak untuk mengeksplorasi diri, membuat karya sesuatu. Mungkin aja kalau misalnya guru SD zaman dulu seperti Pak Ari, guru SD zaman dulu seperti dosen-dosen sekarang yang sudah tahu tentang teorinya Bloom tuh, kognitif ya, C1 sampai C7, di mana ada tingkatan mencipta. Mungkin saja saya Bapak karyanya buku kayak apa gitu ya, udah banyak kan. Begitupun dengan mahasiswa, mungkin saja dulu kalau di SD dia dididik oleh guru yang sudah memahami tentang apa yang harus dibentuk pada siswa,
mungkin saja masuk karyanya banyak. Sekarang itu mereka minim karya, makanya saya bilang banyakin karya dulu, banyakin buku, banyakin tulisan, bermanfaat dulu, baru nanti ngurusin pasangan hidup. Karena sekarang banyak banget yang galau, Pak. Mahasiswa tuh banyak banget yang mikirin aja di update status tuh bukan updatean status yang penting-penting ya, bukan yang memotivasi, yang bukan yang memberikan sebaran-sebaran yang baik kepada masyarakat, tapi justru lebih ke status galau, status sedih, status ya hal-hal yang seperti itu Pak. Jadi jangan sampai deh kegalauan itu menghancurkan mereka gitu. Saya pesannya fokus aja, banyakin karya seperti Bang Ari. Terima kasih Bu Dr. Ina. Mohon maaf karena kami telah mengganggu di tengah-tengah kesibukan. Mungkin teman-teman juga bisa lihat di belakang beliau itu adalah tempat menyimpan file ya. Berarti beliau ini ada di kantor dan kita minta beliau untuk menunda sebentar pekerjaannya dan untuk beremeh-temeh dengan kita semua. Terima kasih Bu Dokter, semoga sehat selalu, sukses selalu, dan salam buat keluarga Bu Dr. Ina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.